Bapak Ibu saudara-saudariku rahimani wa rahmakumullah, kita tidak bosan, tidak henti terus memuji Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang tidak terhitung jumlahnya ini, diantaranya nikmat kesehatan, nikmat keimanan, dan nikmat hadir berkumpul di majelis ilmu yang penuh berkah seperti ini. Itu atas taufik dari Allah, maka kita puji Allah sebanyak-banyaknya. Kemudian Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Semoga salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi yang paling mulia, manusia yang paling mulia, Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam, berikut keluarga dan anak keturunan beliau, juga sahabat, dan tentu saja umat beliau yang senantiasa mengikuti jejak langkah dan sunnah-sunnah beliau alaihi salatu wassalam. Tayyib, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita sampai pada pembahasan terakhir di usul yang pertama, di kaidah pokok yang pertama. Di kaidah yang pokok yang pertama kemarin dikatakan thumma lamma sara ala aksaril ummah ma sara. Kemudian umat ini menghadapi atau ditimpa kejahilan yang terus-menerus, yang kuadrat, yang banyak di antara mereka itu awam terhadap ilmu agamanya. At-hara lahumus syaiton al-ikhlas fi surati tanakkusi solihin wa taqsiri fi hukukihim. Kemudian syaiton memberikan was-was kepada kebanyakan manusia, khususnya kaum muslimin bahkan, bahwa orang yang mentauhidkan Allah dengan benar, yang menghindari kesyirikan, malah dituduh sebagai orang-orang yang tidak menghormati, meremehkan, menghinakan orang-orang soleh. Jadi Bapak Ibu, maksud daripada penulis rahimahullah ta'ala, ketika kita tidak meminta ke kuburan, ketika kita tidak tabaruk dengan orang-orang soleh, bekas minumnya nggak antum minum, gitu ya. Kemudian tangannya tidak antum cium, antum bolak-balik, gitu ya. Kemudian bahkan saya lihat itu di media sosial, sampai dia jalan saja, orang-orang itu rebutan ngasih sajadah. Bayangkan, dia jalan, orang itu rebutan apa? Ngasih sajadah, supaya dia tidak nginjak kecuali di sajadah-sajadahnya mereka. Na'udzubillah min dzalik. Kita menghindari yang seperti itu. Kita tidak percaya ada Habib isok miber sampai ke langit pertama. Kita nggak percaya. Kita nggak percaya ada Habib yang bisa menghidupkan orang mati. Nggak percaya. Kita nggak percaya ada Habib yang punya surga sendiri, sampai punya kaplingan surga sendiri katanya. Kita nggak percaya ada Habib yang bisa membuat pesawat itu sudah terbang mundur lagi. Kan seperti itu ya videonya. Kita nggak percaya yang seperti itu. Kita tidak gulu terhadap mereka. Justru yang seperti itu malah dituduh menghina, meremehkan orang-orang soleh. Kita bersolawat kepada Nabi, tapi enggak melampaui batas. Tidak berpikir bahwa yang menyembuhkan penyakit itu Nabi. Tidak berpikir bahwa yang membuat hajat kita itu terkabul itu Nabi. Kan enggak mungkin kita berpikir seperti itu. Tapi solawat yang mereka baca isinya seperti itu. Kita enggak mau, karena kita ahlu tauhid. Kita tidak mau memberikan hak Allah kepada manusia, bahkan Nabi sekalipun enggak boleh. Tapi orang-orang yang seperti kita ini malah dianggap meremehkan,
Rasulullah, menghinakan Rasulullah, meremehkan orang-orang soleh. Nah ini repot nih. Dan itu adalah was-was dari siapa? Dari syaitan yang sudah ada dari zaman dahulu sebelum Rasulullah. Bahkan dimulai dari zamannya Nabi Nuh alaihissalam. Sudah kami sampaikan di pertemuan sebelumnya. Wa adhara lahum syirk billahi fi surati mahabbati solihin wattibaihim. Kemudian muncullah, ya, terbitlah kesyirikan-kesyirikan di antara mereka dengan dalil cinta kepada orang-orang soleh. Cinta pada orang-orang soleh, kuburannya dibangun. Cinta orang-orang soleh, kuburannya diziarahi. Padahal sudah jelas, tidak boleh safar dengan niat ibadah kecuali di 3 tempat. Itu jelas hadisnya. Tapi mereka malah safar ritual ibadah. Bahkan meyakini ziarah Wali Songo itu seperti haji. Wenar. Bayarnya titik wis kayak pahala haji, gitu ya. Ziarah Wali Limo seperti umroh. Waduh. Ya. Repot ini. Ya, akhirnya ya kesyirikan-kesyirikan itu ya muncul, terbit dengan dalil alasan kami cinta kepada orang-orang soleh. Dan itu fakta yang terjadi. Dan itu akan terus menerus ya berganti dari daerah sini ke daerah yang lain. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Mungkin kita ini ya tidak pernah membayangkan orang-orang di Saudi ya berbuat seperti orang-orang di Indonesia. Bikin kuburan besar, dihias, diziarahi, didoai, tawaf ya ke ke pohon dan lain sebagainya. Mungkin kita nggak pernah terbayang orang-orang Saudi melakukan hal seperti itu. Tapi fakta ini nggak jauh. 100 tahun yang lalu di Jazirah Arab seperti itu. Bukan zamannya Nabi, enggak, 100 tahun yang lalu. Antum loh, videonya masih ada. Kalau video Allahu a'lam ya, fotonya masih ada. Foto-foto kuburan-kuburan para sahabat, para ulama yang dibangun megah mewah itu masih ada. Sampai sekarang. Dan jejaknya masih ada. Cuma ketika dakwah tauhid ini sudah menyebar dan dakwah tauhid ini disokong oleh pemerintah kerajaan Saud, maka yang seperti itu di bumi hanguskan, diratakan. Dulu di zamannya Muhammad bin Abdul Wahab, penulis buku ini, itu ada pohon kurma ditawafi. Serius, pohon kurma ditawafi. Di zamannya penulis ini kan 100 tahun yang lalu ini kurang lebih hidupnya. Di zamannya penulis ini, kuburan-kuburan sahabat itu dibangun dengan megah. Antum nanti kalau ziarah Baqi, ya, kuburan Baqi yang sampingnya Madinah itu, antum perhatikan, masih ada batu-batu nggak di samping-samping kuburan itu? Sebagian kuburan ada batu-batunya apa tidak? Ada. Dulu itu rumah-rumah yang besar. Fotonya masih ada. Tapi setelah dakwah tauhid ini tegak, maka rumah-rumah itu, kuburan-kuburan yang tinggi itu diratakan semuanya. Kuburannya Utsman, kuburannya Aisyah, kuburannya sahabat yang lain, itu diratakan semuanya. Dulu ada rumahnya. Jadi ya, kalau Anda berpikir orang-orang Saudi itu nggak pernah jatuh ke dalam kesyirikan, keliru sampean. Cuma dakwah tauhid itu ya berhasil. Maka sekarang tugas kita untuk ya mendakwahkan tauhid di masyarakat kita. Kembali lagi pada ucapan Syekh di sini, bahwa kita yang
tidak berlebih-lebihan kepada orang-orang soleh, dianggap mereka menghinakan, meremehkan ulama. Jika jenengan buka ya syarah kitab tauhid, bahkan ini pun ditulis oleh Ustadz Yazid rahimahullahu ta'ala. Nanti kalau nggak salah di bab nomor 19 apa 20 itu, tentang gulu fis solihin, berlebih-lebihan terhadap orang-orang soleh. Maka antum akan dapati bahwa sikap ya manusia terhadap orang-orang alim, terhadap ulama dan orang-orang soleh itu ya terbagi menjadi 3 macam. Ya, sikap manusia terhadap para ulama dan orang-orang soleh terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, macam yang pertama itu ahlul jafa. Jafa itu apa sih? Jafa itu kalau secara bahasa kering, gitu ya, mboten teles, gitu ya. Ya, itu ahlul apa? Ahlul jafa. Ahlul jafa ini seperti apa? Ahlul jafa ini adalah mereka yang melalaikan hak-hak para ulama dan orang-orang soleh di antara mereka. Itu namanya ahlul apa? Ahlul jafa. Jadi orang ahlul jafa itu mereka lalai terhadap hak-hak orang soleh, terhadap hak-hak para ulama di antara mereka. Bapak Ibu, para ulama dan orang soleh itu punya hak atas kita. Dan mohon maaf, Anda harus setuju dengan pernyataan ini, walaupun mungkin sebagian kita ya kurang sreg ya dengan argumen ini. Bapak Ibu, Anda itu harus setuju bahwa kita tidak boleh memperlakukan orang soleh, orang alim dengan orang awam itu dengan perlakuan yang sama. Saya ulang sekali lagi ya. Mungkin ini loh Ustadz, gimana sih? Kan kita ini harus memperlakukan orang itu sama rata. Itu ajaran tenggang rasa, bahasa Indonesia, IPS, pelajaran SD, SMP jenengan. Agama Islam gak kayak gitu. Mau nggak mau antum harus ikuti itu, karena itu bukan argumen saya, itu argumen dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kita tidak boleh, saya ulang sekali lagi ya, kita tidak boleh memperlakukan para ulama, orang-orang soleh dengan orang-orang awam itu dengan perlakuan yang sama, tidak boleh. Walaupun kita dulu di SD diajari harus memperlakukan manusia dengan perlakuan yang sama, tapi ternyata itu menyelisih ajaran Islam. Enggak boleh. Karena Nabi pun tidak melakukan hal itu. Ada hadisnya. Bahkan kalau kita sebutkan, mohon maaf ya, kita sebutkan dalilnya gak cukup. Sampai Isya loh mboten cukup. Saking banyaknya dalil yang menjelaskan kita tidak boleh memperlakukan ulama, orang-orang soleh dengan perlakuan yang sama dengan orang-orang awam. Misal ini hadis ya, Bapak Ibu, ini hadis nggak bisa dibantah, hadisnya riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Walaupun perasaan jenengan kok gak cocok aku Ustaz, aku itu pengen memperlakukan orang itu dengan perlakuan yang sama. Ya terserah jenengan, wong hadisnya munine mboten ngoten. Ya, kan saya cuma menyampaikan hadis. Saya ini cuma menyampaikan hadis. Rasulullah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minna, bukan golongan kami, kata Rasulullah. Man lam yarham shogirona, siapa yang tidak mencintai anak-anak kecil di antara kami. Jadi sampean ketemu arek cilik amen sadu-sadu, minggir. Oh, nah, sampean junu-junu anak wong padahal dudu anake sampean, ya kan? Nah, itu jenengan tuh bukan golongannya Nabi. Kata siapa ini? Kata Nabi. Karena fitrah manusia itu cinta dengan anak kecil. Gak boleh anak kecil aman surung-surung, aman bentak-bentak, mentang-mentang antum lebih tua daripada dia, antum bentak-bentak, ya, antum kasar. Gak ada rasa sayang sama sekali pada anak kecil, gak boleh. Yang nyuruh siapa? Nabi.
Ya, walaupun Anda adalah orang yang punya sikap yang dingin, introvert, apapun itu istilahnya, Anda harus sayang sama anak kecil. Bahkan salah satu nikmat di surga itu adalah dikelilingi anak kecil. Kalau antum gak suka anak kecil, antum itu keluar dari fitrah. Fitrah manusia itu laki-laki cinta perempuan, bersyahwat dengan perempuan. Perempuan cinta laki-laki, punya syahwat dengan laki-laki, itu fitrah. Kalau laki-laki bejo cinta sama paidi, ya, itu berarti keluar dari fitrah. Fitrah kita itu sayang anak-anak. Anda tidak sayang pada anak-anak, Anda keluar dari fitrah. Jadi harus sayang sama anak kecil. Wa yukir kabirona, dan bukan golongan kami orang yang tidak punya rasa hormat kepada orang yang lebih tua. Orang lebih tua, mentang-mentang miskin, mentang-mentang gak punya jabatan. Pak, yo apa kabar ya Pak sampean? Ya, suwe gak ketemu, nah, misal gitu ya. Gak punya rasa hormat kepada orang yang lebih tua. Terlepas apakah dia kaya atau miskin, apakah dia punya jabatan atau tidak. Siapapun dia, apapun status sosial dia, kita sebagai umat Nabi diperintahkan Nabi untuk menghormati orang yang lebih tua. Dan bahkan culture budaya kita itu budaya yang cocok dengan agama kita. Cocok. Kita kalau sama orang tua bahasanya sama nggak sama anak muda? Beda. Berarti culture budaya kita ini cocok dengan syariat. Sedangkan bahkan budaya Arab itu loh, panggilan mas itu jarang. Orang manggil kakaknya Mas Aldi, jarang orang Arab. Nggak ada Mas Aldi, nggak ada. Lah terus bagaimana cara menghormati orang yang lebih tua? Orang Arab pakai kunyah. Aldi punya anak namanya Ahmad. Aldi itu kakaknya dia, maka dia manggilnya Aldi itu bukan Aldi, tapi manggilnya Abu Ahmad gitu. Abu Ahmad gitu, manggil kakaknya dengan kunyah. Itu rasa menghormati orang yang lebih tua. Di Arab itu adanya seperti itu. Kalau kita, culture-nya kan beda. Ya, jarang pakai kunyah. Maka yang bisa kita lakukan adalah dengan memperhalus bahasa. Memperhalus adab dan akhlak kita. Ya. Kemudian ini yang masuk ini pembahasan kita. Wa ya'mur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar, bukan golongan kami kata Rasulullah orang yang tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi ini diem aja, ada orang malas ibadah dia diem, nggak ngajak ibadah. Ada orang suka maksiat dia diem, ya nggak mau maksiat. Itu bukan golongan kami. Nah ini wa ya'rif li alimina haqqahu, dan tidak tahu hak-hak orang alim di antara mereka. Jadi orang alim itu punya hak, mohon maaf, yang berbeda dengan orang awam. Dari semua aspek. Misal, antum tahu hadis bahwa orang yang berhak menjadi imam yang paling banyak apa? Hafalan Al-Qur'annya. Aqra'ukum Qur'anan, yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya di antara kalian. Bahkan di zaman Nabi, anak kecil belum balik dijadikan imam. Karena apa? Karena dia hafalannya paling banyak. Padahal dia miskin. Sak miskin-miskin, miskin pengembala kambing, dijadikan imam, dibelikan baju yang paling baik sama masyarakatnya. Karena perintah Nabi ketika turun hadis itu. Hendaknya yang menjadi imam kalian orang yang paling banyak hafalan Qur'annya. Lah dia, orang-orang di situ jauh dari Madinah, di desa jauh dari Madinah. Maka dikumpulkan semua orang di desa itu, ternyata ditemukan yang paling banyak hafalannya anak kecil yang biasa gembala kambing, yang biasa ketemu orang-orang safar. Jadi pas orang-orang safar mandek, ya kan, minum-minum, anak kecil itu nimbrung ngafal Quran sama orang itu.
Jadi ternyata yang paling banyak hafalannya anak kecil belum balik. Miskin, penggembala Quran, bajunya ya sampai terbuka auratnya. Kemudian apa yang dilakukan para sahabat? Ya, dia dibelikan baju yang baik, dihormati, dijadikan imam di kaumnya. Dan dilakukan dengan perbedaan dengan orang anak kecil yang lain. Ya iya memang. Karena orang alim itu punya hak yang berbeda terhadap orang-orang awam. Ini memang benar ini. Setuju tidak setuju memang seperti itu syariatnya. Antum baca, ketika terjadi kekalahan di perang Uhud. Ketika terjadi kekalahan di perang Uhud, saya tanya, berapa jumlah kaum muslimin yang meninggal dunia? Berapa? 70. Kok yang jawab 1? Yang lain ini kayaknya rendah hati, gak pengen tampak pinter gitu ya. Jadi mboten jawab, karena rendah hati dia. Ya, aku nak jawab kok sungkan, saya dipikir aku pinter Ustaz. Jadi tak menengai Ustaz. Tawaduk ya. Cari ini ya, tawaduk ya. 70. Antum baca nanti, buka Sirah Nabawiyah. Antum googling kalau enggak punya bukunya. Cara penguburan jenazah syuhada Uhud. Cara penguburan jenazah syuhada Uhud. Bagaimana caranya? Rasulullah mengumpulkan semua jenazah. Ditanya siapa yang paling alim dan paling banyak hafalan Al-Qur'annya di antara mereka. Kuburkan sesuai dengan kealiman dan sesuai dengan kealiman dan banyaknya hafalan Al-Qur'an mereka. Jadi syuhada Uhud itu dikuburkan sesuai dengan tingkat kealiman dan hafalan Al-Qur'an. Yang orang awam, mohon maaf, Anda tidak setuju. Harus kita tekan syahwat itu memang. Orang awam diakhirkan. Yang pertama dikuburkan yang paling alim, yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Itu fakta sejarah, tidak bisa Anda tolak. Itu fakta sejarah, tidak bisa Anda tolak itu. Yang nyuruh siapa? Nabi Rasulullah SAW. Itu fakta sejarah. Anda tidak bisa menolak hal itu. Memang orang alim, orang soleh itu punya hak yang berbeda terhadap kita dari orang-orang yang lain. Bahkan kemarin di pertemuan yang lalu saya sampaikan sebuah hadis. Rasulullah sampai mengatakan seperti ini. La ya'kulu ta'amakum. Jangan makan makanan kalian illat taqi fima ma'ana. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Sampai ngomong gitu loh Nabi. Antum buka nanti hadis Riyadhus Shalihin. Tidak makan makanan kalian kecuali orang yang bertakwa. Apa kata para ulama hadis terkait hal ini? Dianjurkan yang paling utama memakan hadiah, menerima hadiah dari kita itu orang yang alim dan orang-orang yang soleh. Dianjurkan. Bukan berarti ngasih orang makan yang gak sholat itu gak boleh. Boleh. Tapi kalau antum ngasih makan ke orang yang sholat miskin, itu lebih utama. Dan memang diutamakan, didorong oleh syariat daripada ngasih orang miskin yang gak sholat. Jadi harus dibedakan. Yang nyuruh bedakan itu Nabi, bukan saya. Anda tidak bisa, tidak setuju dengan argumen ini, dengan pernyataan ini, karena itu yang nyuruh Nabi. Jadi orang yang lebih soleh, orang yang lebih alim harus dibedakan. Maka daripada itu di dalam Al-Quran, yarfa'ullahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah saja membedakan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara orang-orang yang tidak berilmu. Allah itu membedakan.
Jadi kalau Anda tidak setuju dengan hal ini, berarti Anda tidak setuju dengan Allah, Anda tidak setuju dengan Nabi. Maka tidak ada pilihan lain, kita pun harus seperti itu. Jadi kalau bisa mau sedekah dipikir, ada nggak orang soleh yang miskin? Ada nggak orang alim yang miskin? Nah, itu lebih diutamakan. Bukan berarti nggak boleh loh ya ngasih orang yang tadi ya, yang nggak soleh miskin, bukan nggak boleh, tapi lebih berhak untuk diberi, lebih berhak untuk dimuliakan. Bahkan, ini kalau tambah dawa tapi wasik ceritanya. Sampai itu ada cerita itu kan seneng gitu ya. Ya serius. Bagaimana tidak? Lawang Al-Quran aja bisa dikatakan sepertiga Al-Quran isinya apa? Cerita. Tapi untuk diambil pelajaran, bukan cuma dongeng sebelum tidur, mboten ya, biar diambil pelajaran. Ya, antum ya Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Ya. Bisa baca sejarah Umar bin Khattab. Jadi setelah Mesir itu ditaklukkan oleh Umar bin Khattab, Mesir, negara Mesir, kemudian Umar bin Khattab menunjuk siapa? Amr bin As. Ya, Umar bin Khattab menunjuk Amr bin As untuk dijadikan pemimpinnya Mesir. Setelah dijadikan pemimpinnya Mesir, Amr bin As merasa butuh guru Al-Quran, butuh guru tafsir Al-Quran. Namanya kan negara Mesir besar, dan yang ada di Mesir itu ya mujahid, karena yang menang kan berarti kan mujahid kan. Yang pinter sedikit, mohon maaf ya, mesti alim ulamanya sedikit gitu. Akhirnya Amr bin As minta ke Umar bin Khattab untuk dikirim guru Al-Quran. Maka Umar bin Khattab mengirim seorang tabi'in pada waktu itu ya, tapi ya akhirnya kafir tabi'innya. Ya. Namanya Abdurrahman bin Muljam. Nulis Umar bin Khattab ke Amr bin As, aku kirim kamu seorang laki-laki yang ilmu Al-Qur'annya lebih baik dari aku. Siapkan rumah untuknya, penuhi kebutuhan dia dan keluarganya, jadikan dia guru Al-Quran di antara kalian. Yang nyuruh siapa? Umar bin Khattab. Ya memang orang alim dimuliakan. Tapi akhirnya Abdurrahman bin Muljam jadi murtad yang bunuh Ali bin Abi Thalib. Jadi yang bunuh Ali bin Abi Thalib itu Abdurrahman bin Muljam. Yang Rasul mengatakan tidak membunuhmu kecuali seburuk-buruk manusia. Padahal Umar bin Khattab memuji ilmu Al-Qur'annya Abdurrahman bin Muljam lebih baik dari dirinya, tapi mati dalam keadaan murtad. Maka teruslah minta hidayah pada Allah Subhanahu wa taala. Abdurrahman bin Muljam itu gurunya para sahabat. Ngajar Al-Qur'an yang diajar para sahabat. Bukan kita yang ngajarnya Iqra, yang diajar anak sendiri. Terus gak nurut bisa. Lebih nurut kepada guru nang sekolahan daripada kepada bapak ibu gitu ya kan. Nah jauh kita ini ilmu kita dengan Abdurrahman bin Muljam. Abdurrahman bin Muljam aja mati murtad gitu loh. Lah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita lebih beruntung, jauh lebih beruntung daripada dia mati dalam keadaan muslim. Ya, taib. Itu yang pertama. Jadi ahlul Jafa kering gitu ya. Nek ketemu wong soleh kering. Ya istilah ini ya, istilah kering itu enggak ada perbedaan. Ketemu orang soleh dengan orang biasa enggak ada perbedaan. Ketemu orang alim dengan orang biasa enggak ada perbedaan. Itu ahlul Jafa. Ini tercela ini. Kemudian yang kedua ahlul gulu yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Ahlul gulu itu berlebihan. Makna gulu ya yang diterjemahkan oleh para ulama ya ketika ada bab tentang gulu ya ketika Rasulullah mengatakan al-gulu fis sholihin itu para ulama menjelaskan makna gulu adalah memberikan hak Allah kepada makhluk. Saya ulang sekali lagi ya.
Gulu itu apa? Memberikan hak Allah kepada makhluk. Jadi berlebihan itu kan nanti sifatnya kan relatif ya. Berlebihan itu nanti khawatirnya kalau nggak ada batasan makna, nanti berlebihan itu sifatnya relatif. Misal bagi Anda ya, infak 100 juta itu nggak berlebihan. Tapi bagi orang lain infak 100 juta itu berlebihan, kan relatif nanti. Makanya ada penjelasan untuk membatasi makna gulu. Makna gulu itu adalah memberikan hak Allah kepada makhluk. Jadi ketika orang itu memberikan hak Allah kepada makhluk, sudah dikatakan dia gulu. Ya, minta ke makhluk, gulu dia. Tabaruk ke makhluk yang enggak ada dalilnya, gulu dia. Ya, jadi kalau ada dalilnya boleh. Jenengan tabaruk di multazam kan boleh. Ya, multazam itu batas antara Hajar Aswad dan apa? Dan pintu Ka'bah. Antum kalau lihat orang di sini megang tangannya nempel pipinya, tabaruk dengan multazam, boleh, wong ada dalilnya. Tapi tabaruk dengan sudut Ka'bah yang lain, wah beda lagi ceritanya. Kalau di sudut Ka'bah yang lain tabaruk digosok-gosok kemudian digosokkan ke badannya, wah nggak boleh itu. Tapi kalau multazam boleh, karena apa? Karena ada dalilnya. Jadi kalau ada dalilnya nggak apa-apa. Tabaruk dengan bekas minumnya Nabi nggak apa-apa, nggak ada dalilnya. Tapi kan nggak ada. Tabaruk dengan rambutnya Nabi boleh apa enggak? Boleh. Karena ada dalilnya. Cuma pertanyaannya yang dicium orang-orang tuh rambutnya Nabi, apa rambutnya jenglot gitu loh masalahnya itu. Ya. Yang dicium orang-orang sambil nangis-nangis itu rambutnya Nabi apa rambutnya siapa? Kan nggak ada yang tahu. Siapa yang bisa buktikan? Kok tiba-tiba semua peninggalan Nabi ada? Tongkatnya, rambutnya, sandalnya, ya kan? Terompahnya, apa namanya? Helm besinya, imamahnya, kok tiba-tiba ada semua? Dari mana ini asal usulnya? Nggak jelas. Itu replika atau peninggalan Nabi beneran. Kalau peninggalan Nabi beneran, mungkin masih bisa tabaruk. Tapi kalau replika kan nggak boleh. Ya ini naudzubillah min dzalik. Ya, jadi yang nomor 2 itu tercela juga. Ya, tercela juga. Jadi minum bekas Nabi itu boleh, rebutan malah para sahabat itu. Jangankan bekas minumnya Nabi, bekas wudunya Nabi itu para sahabat itu rebutan. Hatta natakotal, kata para sahabat. Kami itu rebutan wudunya Nabi sampai hampir bunuh-bunuhan. Aku dis, misal bahasa kita ini. Boleh gitu. Tapi rebutan wudune Ustadz antum yo jangan antum. Ngapain? Jangan-jangan Ustadz antum seharian belum mandi. Terus antum ambil bekas wudunya, ini gimana? Nah itu 2 juga terhina, nggak boleh. Jadi kita itu memang nggak boleh jadi kering kerontang sama alim sama orang soleh, nggak boleh ketelesen ya, bahasa ya, bahasanya kayak gitu. Nah terus yang ketiga yang benar apa? Yang benar itu adalah alul haq, kata para ulama, yang sikapnya pertengahan, menghormati orang alim, memuliakan orang alim dan orang soleh, memberikan perlakuan berbeda kepada mereka daripada orang-orang yang lain, tapi tidak memberikan hak Allah kepada mereka. Ya, jadi tidak boleh memberikan hak Allah kepada mereka. Kita cinta pada Rasulullah, kita memuji Nabi, ya, kita menangis, ya kan, untuk mengharapkan syafaat Nabi, ya, boleh nggak boleh. Tapi memberikan hak Allah kepada Nabi nggak boleh. Contoh memberikan hak Allah kepada Nabi apa ya? Sholawat nariyah itu. Kalau Anda punya hajat yang mengabulkan hajat Nabi, kalau Anda sedang kesusahan yang memberikan pertolongan Nabi, ya nggak boleh. Ya, jadi itu 3 ya macam manusia dalam ya menyikapi orang-orang alim dan orang-orang soleh di antara mereka. Yang pertama ahlul jafa, yang kering kerontang tadi. Yang kedua ahlul gulu, yang berlebihan, ketelesen bahasanya kita nih, ya kan? Kemudian yang ketiga ahlul haq, yang sikapnya pertengahan. Ya, jadi Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ya, janganlah sekali-kali Anda berlebihan, ya, dalam bersikap pada orang-orang soleh.
Misal ini misal aja. Ustadz, apa sih Ustadz salahnya Ustadz kita memperbagus kuburan orang soleh, memperindah kuburan mereka? Toh kan kita nggak minta sama mereka, toh kan kita nggak menyembah mereka. Bapak Ibu rahimakumullah, ketahuilah ada banyak alasan dan ada banyak jawaban untuk menjawab pertanyaan tersebut. Jawaban yang pertama, kenapa kok tidak diperbolehkan seseorang itu berlebih-lebihan terhadap orang-orang soleh, memperbagus kuburannya, memperindah. Alasan yang pertama, karena memperindah kuburan-kuburan itu adalah sebab yang mengantarkan seorang hamba ke dalam kesyirikan. Bahkan sebab kesyirikan terjadi pertama kali di muka bumi ini adalah karena memperindah kuburan orang-orang soleh. Memperindah kuburan orang-orang soleh. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kan? Bagaimana Rasulullah ketika ngobrol bersama Ummu Salamah dengan Aisyah. Ummu Salamah dulu tuh hijrah ke Habasyah. Di Habasyah itu orang-orang Kristen kebanyakan waktu itu. Orang Kristen waktu itu, orang-orang Nasoro waktu itu punya kuburan-kuburan yang tinggi-tinggi diperindah. Kemudian Ummu Salamah cerita kepada Nabi, ngobrol-ngobrol dengan Nabi ketika sudah jadi istri Nabi. Dulu ketika aku hijrah ke Habasyah, aku melihat banyak kuburan-kuburan yang diperindah. Maka Rasul bersabda, la'anallahul yahud wan nasara ja'alu kuburo anbiyaihim masajidan au fima ma'na. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara karena mereka menjadikan kuburan orang-orang soleh di antara mereka tempat ibadah. Di garis bawah kuburan orang soleh dijadikan tempat ibadah, bukan diibadahi. Saya ulang sekali lagi dijadikan tempat ibadah, bukan diibadahi. Jadi memang walaupun kita ini tidak beribadah kepada kuburan itu, tidak menyembah kuburan itu, tapi kalau kita beribadahnya di sekitar kuburan saja, apalagi kuburannya dibangun, itu sudah mendapatkan laknat Allah, diancam dengan neraka. Itu alasan yang pertama. Jadi kalau ada orang, kan kami bangun ini menghormati mereka, kami gak beribadah pada mereka, kami tidak nyembah kuburan ini. Jawab, Nabi mengatakan Allah melaknat orang Yahudi dan Nasoro karena membangun kuburan nabi-nabinya dan beribadah di kuburan. Saya ulang sekali lagi beribadah di kuburan, bukan mengibadahi kuburan. Jadi beribadah di kuburan wis keliru, wis salah. Jadi itu alasan yang pertama, nggak perlu bangun kuburan, memperindah, apalagi menjadikannya tempat ibadah. Gitu. Dan banyak di antara kita zikirnya iku luwe kenceng kalau nang kuburan, ngajinya lebih khusyuk kalau di kuburan, bahkan bayar orang buat ngaji di kuburan. Nah, untuk bilang mentalik. Alasan yang kedua yang bisa menjawab pertanyaan itu, kenapa kok kami tidak boleh memperindah kuburan orang-orang soleh sebagai penghormatan? Kan Nabi nyuruh kita untuk memperlakukan orang soleh dan orang alim berbeda dengan orang awam. Masa kita memperindah kuburannya supaya berbeda dengan orang awam? Gak boleh. Ya, alasan yang keduanya karena Rasulullah melarang kuburan itu dibangun. Kalau bahasa Jawanya diapakan? Di kejing, mboten angsal. Apalagi yang paling syadid melarang itu madhab Syafi'i. Nih dalam hadis riwayat Muslim, an Abi Hayyaj al-Asadi qala li Ali bin Abi Thalib, ala ab'athuka ala ma ba'asani alaihi Rasulullah. Ali bin Abi Thalib mengutusnya, kemudian mengatakan, aku mengutusmu dengan membawa misi,
di mana Rasulullah itu mengutusku untuk membawa misi itu pada waktu dulu. Jadi Ali bin Abi Thalib dulu diutus Rasulullah untuk misi ini. Maka Ali bin Abi Thalib ketika sudah jadi khalifah mengutus dia dengan misi yang sama. Apa utusannya itu? Allah tada timsalan illa Thomas tahu. Kalau antum mendapati ya negara yang sudah ditaklukkan kaum muslimin, kamu mendapati di negara itu ada berhala-berhala, ada patung-patung, maka hancurkan patung-patung itu. Itu perintah siapa? Ali. Ingat ya, negara yang sudah ditaklukkan, bukan negara orang, antum sendiri, antum pukul-pukul patungnya. Ya jangan salahkan antum kalau dibakar kayak jadi Nabi Ibrahim. Ya kan? Ya, ini negara yang sudah ditaklukkan, ya, yang dibawa kepemimpinan Islam. Ya, memang harus dihancurkan karena dibawa kepemimpinan Khalifah Ali radhiyallahu anhu. Tapi kalau antum sendirian, ya nanti antum jangan salahkan orang-orang kalau jadikan antum kayak Nabi Ibrahim, ya kan, diikat, dibakar. Ya, loh, ya kan berdakwah itu ada stepnya. Jadi kekencengan nggak boleh. Ya, kan saya pernah cerita nih ya tentang kisahnya siapa namanya? Abu Dzar itu. Abu Dzar itu orang yang masuk Islam nomor 5. Abu Dzar itu disuruh Nabi untuk menyembunyikan keislamannya, balik lagi ke kaumnya untuk mendakwakan Islam. Tapi Abu Dzar bilang, aku nggak akan balik ke kaumku sebelum aku ya bersaksi ya bahwa engkau adalah utusan Allah di depan orang-orang Mekah gitu. Maka dia mendekati Ka'bah, ada orang berkumpul-kumpul sekitar Ka'bah, dia tiba-tiba berdiri bersuara lantang di depan mereka. Orang kumpul-kumpul suara, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadisnya sahih ini, riwayat Bukhari. Apa yang terjadi? Diantemi. Diwantemi, bonyok, mau dibunuh. Pas mau dibunuh datang Abbas, pamannya Nabi, dilerai. Jangan kamu bunuh dia. Dia itu orang Ghifar. Kamu kalau safar selalu mampir ke Ghifar. Kalau kamu bunuh dia, kamu safar gak bisa mampir ke Ghifar lagi kamu. Nanti kalau kamu mampir ke Ghifar, dibunuh sama mereka, dendam keluarga mereka. Akhirnya dilepas dalam keadaan bonyok semua, bengkak semua. Ketemu Nabi sebelum pulang, Nabi bilang, kan sudah aku bilang, kata Nabi. Ya, jadi benar itu bagus, tapi juga harus tahu step dakwahnya. Jangan orang tahlilan antum langsung berdiri di tengah-tengahnya. Ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah. Anda ustadz bid'ah. Oh ya, salah nampen diantemi wong. Wong Abu Dzar ya diantemi wong kan gitu. Ya, jadi harus ada caranya gitu, ada caranya. Nah, ini diutus Ali karena daerahnya sudah ditaklukkan, maka kalau antum lihat ada patung-patung, hancurkan. Antum lihat ada patung-patung, antum hancurkan. Kemudian wala qabron musrifan illa sawwatahu, dan tidaklah kamu melihat kuburan yang tinggi kecuali kamu ratakan. Ini perintah Allah, perintah Rasulullah ke Ali, kemudian perintah Ali kepada siapa? Abil Hajjaj. Ketika sudah jadi khalifah. Maka daripada itu penulis kitab ini, yakni Muhammad bin Abdul Wahhab, ya kan, At-Tamimi, ketika sudah tegak kerajaan Saudi, dia mengamalkan hadis ini. Hadis ini sahih, nggak bisa dibantah. Hadis riwayat Muslim. Jadi semua berhala dihancurkan. Berhala pada zamannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu ada pohon-pohon, termasuk pohon kurma yang ditawafi tadi, ditebang. Kemudian semua makam-makam yang dibangun tinggi di Ma'la, di Baqi, ya, di makam syuhada Uhud diratakan semuanya. Maka daripada itu kita ini masih lihat 100 tahun yang lalu masih ada fotonya itu. Ya, kuburannya Utsman ada rumahnya. Kuburannya Aisyah ada rumahnya, itu ada fotonya itu. 100 tahun yang lalu masih ada fotonya. Sekarang antum ke Baqi wis rata. Itu yang meratakan siapa? Raja Saud dengan siapa? Muhammad bin Abdul Wahhab. Salah enggak mereka? Ya enggak, wong ngikuti perintah siapa? Nabi. Nabi nyuruh Ali, Ali nyuruh tabi'in. Jadi seperti itu. Antum kalau ngikuti madhab Syafi'i lebih lagi ya, lebih
sangat ketat lagi. Jadi kuburan itu ya paling tidak antum perhatikan tidak boleh lebih dari 1 jengkal. Ya, kalau antum ya ngubur keluarga, ngubur teman, jangan lebih dari 1 jengkal. Gundukan tanahnya. Bahkan kalau mohon maaf ya, kalau kita lebih kenceng lagi, sak patokani. Kalau bisa nggak lebih dari 1 jengkal. Tapi kan abot, gitu ya. Nanti hukum nulis nama gimana Ustaz? Itu juga. Itu ulama beda pendapat juga. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Ya, menulis nama. Apalagi sampai ada doa. Ada nggak nisannya itu yang ada doanya? Ada. Bismillahirrahmanirrahim gini. Baru ada namanya. Enggak. Bahkan saya lihat di Turki, ya di Turki sekarang ini lagi booming, setiap kuburan ada murotal Al-Qur'annya. Diputar pakai panel surya. Jadi baterainya gak ente-ente. Ya, pakai panel surya ada murotal Al-Qur'annya itu di Turki. Antum kalau nggak percaya nanti lihat YouTube, ya kan? Kuburan Turki sekarang dengan murotal Al-Qur'an panel surya. Wah, itu sekarang lagi banyak di sana. Karena kata ustadznya mereka itu ya, kalau di kuburan itu dibacakan Al-Qur'an, ya malaikat prei ngadap mayit. Prei jadi ini. Nek Allah kayak lemburan ya apa sampean. Iki kok gawe cerita dhewe lho sampean ya apa. Nek prei berarti malaikat kadang ono jam lembur barang ta ya apa iki. Ya, dipikir tanggal abang ta ya apa iki. Wis kacau kabeh ya. Orang tuh kalau enggak beragama dalil enggak boleh. Ya. Jadi ya sampai dalam sebuah hadis riwayat Muslim, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyujassos al-kubro. Jadi ya al-kubru al-qabru, maaf ya al-qabru ya. Jadi Rasulullah itu melarang kita membangun kuburan. Ya, jadi membangun itu maksudnya pakai bangunan. Contoh apa? Di semen enggak boleh. Ya, di semen enggak boleh. Ya, jadi ya itu kita bukan merendahkan orang-orang soleh, tapi memberikan orang soleh hak-haknya tanpa memberikan orang soleh hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ingat ya, kita masuk golongan yang ketiga. Nggak boleh terlalu kering sama orang soleh dan alim ulama, dan nggak boleh berlebihan. Jadi mohon maaf, memang seperti itu. Nggak boleh kita perlakukan sama karena Nabi tidak pernah memperlakukan sama. Sampai ngubur saja Nabi orang yang alim didahulukan. Orang yang alim didahulukan. Ya, para sahabat juga seperti itu. Nabi juga seperti itu. Orang soleh itu Nabi berupaya sekuat tenaga untuk datang, ikut nyolati, ikut nguburkan. Kalau yang mati siapa? Orang-orang soleh. Tapi kalau yang mati, yang jarang nang masjid, ya kan, yang nggak pernah taklim, ya bahkan utangnya gak dibayar-bayar gitu ya. Rasulullah nyuruh orang lain untuk mensolatkan. Rasulullah nyuruh orang lain untuk mengkuburkan. Loh, Rasulullah berarti tidak memperlakukan orang lain dengan perlakuan yang sama. Saya jawab, iya, wis gak usah ragu sampean. Iya memang. Justru kalau kita memperlakukan semua orang dengan perlakuan yang sama, kita menyelisih aturan syariat. Jadi kadang hal-hal baru yang tidak seperti diajarkan atau didoktrinkan kepada kita sedari kecil, kadang tuh mangangel untuk diterima. Tapi sampean terima ae lah, wong iki apa namanya? Wong ini anu kok apa namanya? Aturan syariat ya. Ini aturan syariat ya. Jadi itu ya, di poin yang pertama ya, kaidah pokok yang pertama sudah selesai. Insya Allah mungkin akan kita sampaikan sedikit di setelah adzan isya nanti kaidah yang kedua ya, prolog atau pembukaan kaidah yang kedua. Tafadhol, mungkin adzan terlebih dahulu. Thayyib, Bapak Ibu,
saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita lanjutkan kajian kita pada malam hari ini masih dalam pembahasan kitab Ushul Sittah. Kita masuk poin yang kedua dari kitab Ushul Sittah. Poin yang kedua kita bahas sedikit saja. Amarallahu bil ijtima'. Nah, ini poin yang kedua ini mohon maaf tolong dipahami dengan lebih detail, lebih fokus, karena di poin yang kedua ini banyak kaum muslimin tergelincir ke dalam syubhat. Saya ulang sekali lagi ya, biar kita semangat belajar di poin yang kedua dan lebih fokus, karena di poin yang kedua ini banyak kaum muslimin tergelincir ke syubhat. Maka antum coba ya, kita coba bareng-bareng mengkaji pelan-pelan dan lebih detail biar tidak terjebak dalam syubhat-syubhat yang ada di masyarakat. Di poin yang kedua, amarallahu bil ijtima' fiddin. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin untuk bersatu. Jadi Allah itu memerintahkan kita untuk bersatu. Enggak boleh kita tercerai-berai. Fiddin, di dalam agama. Jadi Allah itu memerintahkan kita ini bersatu di dalam agama Islam ini. Wa naha anit tafarruq, dan Allah melarang keras kita tercerai-berai. Ya. Allah melarang kita tercerai-berai. Fa bayyanallahu hada bayanan syafiyan tafhamuhul awam. Dan Allah menjelaskan penjelasan ini dengan penjelasan yang gamblang, yang orang awam pun kebanyakan memahaminya. Thayyib, pelan-pelan Bapak Ibu. Tadi penulis mengatakan Allah itu menyuruh kita untuk bersatu dalam agama ini. Ya, berkumpul ya dalam satu barisan, dan melarang kita tercerai-berai. Dalilnya, kita bacakan dalilnya dulu. Yang paling umum dipakai itu dalilnya itu di surat Ali Imran 103. Di surat Ali Imran 103 Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Dan hendaklah kalian berpegang teguh pada tali agama Allah. Dan hendaknya kalian berpegang teguh dengan tali agama Allah. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai. Thayyib. Syubhat yang ada pada ayat ini adalah kita diminta untuk bertoleransi terhadap kesesatan orang lain. Itu syubhat yang terjadi pada kaidah ini. Pernah gak antum mendengar sebuah pernyataan atau argumen? Kamu itu gak boleh dikit-dikit syirik. Kamu itu gak boleh dikit-dikit bid'ah. Kamu gak boleh dikit-dikit sesat neraka. Itu membuat kita bercerai-berai. Kan Allah menyuruh kita untuk bersatu. Mungkin antum pernah mendengar pernyataan-pernyataan seperti ini. Itu syubhat. Saya ulang sekali lagi, itu syubhat. Berarti yang ngomong gitu gak baca tafsir. Repot orang itu kalau membaca Al-Quran tanpa tafsir. Sesat Bapak Ibu. Antum tahu teroris-teroris yang biasa ngebom itu, yang bunuh-bunuh orang kafir itu. Itu baca Al-Quran tanpa tafsir. Mereka baca Al-Quran, bunuhlah mereka di setiap kalian bertemu dengan mereka. Faktuluhum haitsu saqiftumuhum. Kalau ketemu mereka bunuh. Yang dimaksud bunuh itu orang kafir. Kalau ketemu orang kafir bunuh. Kalau ketemu orang kafir bunuh. Akhirnya ayat ini dipakai sebagai doktrin paham teroris. Padahal mereka tidak tahu apa konteks
dalam ayat itu. Konteksnya bagaimana? Konteks ayat ini adalah ketika terjadi peperangan. Jadi orang muslim perang sama orang kafir. Kemudian orang kafir sembunyi. Misal sembunyi nang balik pohon, misal sembunyi di balik batu, misal sembunyi di dalam rumah. Kalian temui, ya bunuh. Selama dia bukan anak kecil, selama dia bukan orang tua, dan selama dia bukan perempuan. Kalau kalian perang sama orang kafir, dia sembunyi ya kamu bunuh. Bayangkan kalau dia sembunyi nggak antum bunuh, ya antum dibunuh nanti. Iya apa tidak? Ali bin Abi Thalib dibunuhnya bagaimana? Kan sembunyi-sembunyi dari belakang. Nggak ada yang berani 1 lawan 1 sama Ali bin Abi Thalib. Siapa yang berani? Ali bin Abi Thalib itu tangannya dalam Syiar Hayatus Sahabah atau penjelasan tentang sejarah khalifah. Tangannya Ali bin Abi Thalib itu lingkar tangannya itu 2 kali lingkar tangan laki-laki pada umumnya. Gawede. Ali bin Abi Thalib kalau perang 1 lawan 1 nggak pernah kalah. Antum pernah belajar sirah nggih? Antum kalau belajar sirah antum akan tahu perangnya orang tuh nggak satu kelompok bres mboten ngoten. Perang di zaman dulu tuh nggak gitu. Perang zaman dulu tuh kalau ini ada pasukan, satu-satu dulu. Ini pasukan, jagoane dhisik sing maju. Ali, Hamzah, Zubair, kayak gitu. Jadi nggak langsung bres mboten. Ini kelompok pasukan, satu maju. Sing belakang nyemangati, ayo kayak gitu. Bahasa kita ini ya. Kalah lagi. Yang belakang nyemangati lagi. Mati lagi sampai 3 sampai 5 sampai 7 biasa. Wes panas baru bres gitu. Kayak gitu perang orang dulu itu. Ya, bahkan saya ingat dulu waktu kecil itu ada film juga kayak gitu. Film barat. Pas perang itu nggak langsung bres. Jadi satu jagoannya maju dulu, mati, panas. Nah, gitu bres kayak gitu. Nah, Ali itu biasanya yang ditugaskan maju itu Ali sama siapa? Zubair. Karena nek maju 1 lawan 1 nggak pernah kalah. Bahkan dalam riwayat Ali itu sekali tebas, itu badan orang itu terbelah jadi 2. Bahkan Ali pernah sekali tebas 2 orang langsung mati. Des. Langsung mati 2. Kita sekali tebas, minta pijet. Ya, sekali tebas yang jauh pijet. Aduh, kok ketane rodok keseleo tanganku Imang. Ya bedo ya. Ali bin Abi Thalib bedo. Langsung mulai bojone, "Dek, tolong pijeti Dek, ketane keliru Mang. Pas bacoki kayu iku Mang rodok keliru ketane." Ya, Ali bin Abi Thalib plus gitu ya. Nah, beda gitu. Ya. Bapak Ibu rahimani warahimang adoh Mang sampai bahasa alimu ya. Ya. Jadi Bapak Ibu rahimani warahimakumullah ya. Tadi kok bisa sampai bahasa Ali dari mana tadi? Apa? Kok Abdullah Rahman bin sudah tadi Abdurrahman bin Muljam itu. Ya. Toyib, balik lagi pada ayat wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian pada agama Allah dan jangan kalian bercerai-berai. Syubhat yang biasa terjadi itu tadi, kita ini enggak boleh ya bid'ah-bid'ahkan, enggak boleh syirik-syirikan, enggak boleh sesat-sesatkan, enggak boleh nerakan-nerakakan orang. Kalau kita ngomong gitu nanti kita
berai, padahal kita diperintahkan untuk bersatu. Itu keliru. Itu keliru. Karena ya ayat itu harus dibaca dengan tafsirnya. Nah, itu tadi saya bahas masalah ahli itu tadi. Karena banyak orang teroris itu ngutip ayat langsung dipahami sendiri, nggak baca tafsir. Padahal yang bunuhlah mereka di setiap kalian menemukan mereka, itu maksudnya adalah saat perang. Lah kalau saat damai, Nabi nggak ada bunuh orang Yahudi saat damai. Nabi nggak ada bunuh orang Nasoro saat damai, ada nggak? Nggak ada. Yang dibunuh itu saat perang dan saat mereka melanggar perjanjian damai. Yaitu pentingnya membaca ayat dengan tafsir. Ayat ini juga harus kita baca dengan tafsir. Jangan bercerai-berai. Ingat Bapak Ibu, di awal ayat Allah mengatakan wa'tasimu bihablillah. Berpegang teguhlah kalian bersama-sama dengan tali agama Allah. Yang dimaksud tali agama Allah ini kata para ulama tafsir Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi tali agama Allah ini Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kita ini justru harus bersatu di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau orang kumpul bareng tidak di bawah Al-Quran dan As-Sunnah, maka ya dinamakan kumpul-kumpul tok, tapi nggak dihukumi sebagai perkumpulan yang dapat pahala. Karena perkumpulan, persatuan yang dianjurkan Allah, yang diperintahkan Allah, itu adalah persatuan di bawah Al-Quran dan As-Sunnah. Itulah yang bernilai pahala. Kalau kita bersatu tapi tidak di bawah Al-Quran dan As-Sunnah, ya tambah buruk itu namanya. Man ra'a minkum mungkaron falyughayyir biyadi fa illam yastati fa bilisani. Kalau kalian melihat kemungkaran, ubah dengan tanganmu. Kalau nggak bisa dengan lisanmu. Lah kok kita kumpul-kumpul ada yang satu ngomong Nabi, kita kumpul bareng nih. Kemudian yang satu nyanyi-nyanyi bahwa rohnya Nabi itu datang. Masa antum diem aja? Yang satu nyanyi-nyanyi kalau Abu Bakar, Utsman, ya kan, Umar, Ali, Aisyah di neraka, antum diem-diem aja. Oh jangan disalahkan. Kita ini harus bersatu. Yang satu bilang oh zakat itu 10%. Oh jangan disalahkan. Kita ini harus bersatu. Ya nggak bisa tuh. Ya, bersatu yang dimaksud dalam Al-Quran adalah bersatu di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau Anda bersatu tidak di bawah Al-Quran dan As-Sunnah, itu bukan persatuan yang diperintahkan oleh Allah. Bukan itu persatuan yang diperintahkan oleh Allah. Persatuan yang diperintahkan oleh Allah adalah persatuan di bawah Al-Quran dan As-Sunnah. Terpecah belah, ya memang sudah menjadi sunnatullah kita berpecah belah. Ya, jangan dengan alasan tidak boleh terpecah belah, nggak boleh bercerai-berai, akhirnya kita membenarkan kesalahan dan kesesatan mereka. Enggak boleh. Ya. Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, bahkan ya, kalau kita baca ayat ini Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, maka akan kita dapati ya bahwa nanti setelah Allah mengatakan bersatu, berpegang teguhlah kalian dalam persatuan agama Allah di bawah Al-Quran dan As-Sunnah, dan jangan kalian bercerai-berai, lanjutan ayat itu adalah perintah Allah kepada kita untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi ya, jangan dengan alasan bersatu kita meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang sesat kita diamin. Ya, yang bid'ah kita diamin. Yang syirik kita diamin, enggak gitu. Makanya saya aneh kalau ada ustadz kumpul bareng. Yang satu suka bid'ah-bid'ahan. Yang satu suka cerita dongeng Habib-Habib terbang. Ya, yang satu suka kubur-kuburan.
yang satu suka cerita-cerita bohong. Kok bisa kumpul bareng dengan ustadz-ustadz yang lulusan Libya, lulusan Madinah, kumpul bareng, rekreasi bareng, ada videonya. Kok bisa? Bukan persatuan itu yang dimaksud oleh Allah, itu bukan gitu persatuannya. Yang dimaksud Allah itu persatuan di bawah Al-Quran dan As-Sunnah. Kok bisa? Ada salah satu ustadz itu ngarang cerita neraka loh ini. Bayangin, ngarang cerita neraka. Itu loh ustadz yang nggak pernah mondok itu. Ya, antum mau tahu maksud saya. Ya. Ustadz nggak pernah mondok bangga jadi dokter, kemudian ngarang cerita di neraka. Ngarang cerita di neraka. Gimana ceritanya dia? Dia cerita kayak gini, saya lihat videonya. Dia cerita orang-orang di neraka dengan orang-orang di surga itu komunikasi. Udah bener nek komunikasi orang neraka dan orang surga bener. Cuma komunikasinya katanya dia gini. Ayo kita bangun jembatan. Ya kan? Ayo kita bangun jembatan, ya kan? Yang ketemu antara surga dan neraka. Ya. Ayo kita bangun jembatan yang ketemu antara surga dan neraka, gitu. Akhirnya yang orang surga sudah bangun jembatan sampai pertengahan. Kemudian dicari, loh mana jembatan kalian? Kita udah bangun sampai tengah ini. Kemudian apa kata orang penghuni neraka itu? Kontraktor kami yang di neraka suka korupsi, jadi gak sampai jembatannya. Jadi kontraktor yang di surga kan buatan korupsi, jadi jembatannya nutut sampai setengah jalan. Nah, sedangkan kontraktor yang di neraka suka korupsi, akhirnya jembatannya gak nutut sampai pertengahan jalan tadi. Ya, ini guyu kabeh jamaah. Ya, guyu kabeh jamaah. Tapi ini cerita surga neraka loh niki Bapak Ibu. Lho mboten angsa loh. Wala taqulu 'alallahi illal haq. Jangan kalian ucapkan tentang Allah kecuali kebenaran. Loh kok bisa ada orang yang bisa bahasa Arab, bisa baca tafsir, baca hadis, kuliah di Madinah, ya kuliah di Libya, kumpul ketawa bareng dengan mereka dengan alasan persatuan. Persatuan model apa ini? Persatuan membiarkan orang berbohong atas nama Allah, cerita surga dan neraka bohong, dibiarkan, itu namanya persatuan, bukan itu. Persatuan yang dimaksud adalah persatuan di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah. Aku lu qouli hada. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu pada malam hari ini, ya. Ini maghribnya sudah mundur, ya, isaknya sudah mundur, ya, jadi ya selesai kajian ini kalau nggak cepat diselesaikan agak malam ini gitu, ya, biasanya kita mulai kajian jam 6, nah, wong kita mulai sholat aja jam 6 gitu ya, jadi semakin mundur ya. Kita cukupkan kajian kita pada malam hari ini, semoga yang kami bahas ya bermanfaat, dan apabila ada salah dan kurangnya itu dari saya pribadi dan bisikan syaitan, lebihnya dari taufik Allah. Ya, saya manusia lemah, banyak dosa dan banyak salahnya, semua atas ya ke taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Pujian hanya pantas kita berikan pada Allah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Semoga yang hadir di sini Allah balas dengan sebaik-baiknya balasan. Allah angkat derajatnya, Allah limpahkan rahmat rezekinya. Allah angkat masalah musibah penyakit yang menimpa dirinya maupun keluarganya. Diampuni semua dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan Allah tuntun kita untuk terus berada di atas kebenaran dengan hidayah darinya. Allah berikan kita taufik dimudahkan dalam ketaatan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita hadiah berupa husnul khotimah dan dikumpulkan bersama lagi di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.